Seller pemula bisa banget cepet scale up kalau kalian ngerti beberapa poin-poin ini. Jadi gini, kalau yang gue lihat ya, banyak seller itu nggak bisa kemana-mana. Ya sebenarnya bukan salah mereka sih, bukan salah mereka, bukan salah produknya, mereka nggak dikutuk gitu kan. Tapi kayak ya mereka nggak tahu aja gitu loh, nggak ada poin-poin penentu yang itu tuh krusial banget buat mereka bisa laku. Nah, poin-poinnya apa aja? Sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yang pertama, wajib banget dimiliki adalah lu punya produk hero. Produk hero tuh apaan sih? Jadi gini, gue sering banget ngobrol sama seller dan mayoritas tuh mereka tuh mirip-mirip kayak, kok mikirnya kayak gini. Misalnya, gue punya 10 barang. Kalau gue punya 10 item, terus gue mau punya omset 100 juta, apa yang harus gue lakuin? Masing-masing dari barang ini harus kejual 10 juta. 10 kali 10 juta, 100 juta. Betul. Smart. Gitu ya. Yang kedua, nah, tapi yang perlu kalian sadar adalah menjual masing-masing produk 10 juta itu susah. Kenapa? Karena belum tentu semua produk yang laku. Ngejual yang laku gampang, ngejual yang kagak laku, mampus dah. Nah, terus harus ngapain? Biar lu bisa fokus di yang laku. Buat fokus di yang laku, sebenarnya yang perlu dilakuin adalah, ya lu dari 10 barang, mana lihat nih, yang ibaratnya tuh paling diminati, udah gitu kira-kira pembelinya siapa. Nah, lu tinggal cari orang yang sama dengan orang-orang yang beli barang itu dan lu perbanyak aja, itu bakal tembus 100 juta. Barangnya aku gak? Belum tentu. Tapi masalah gak? Ya enggak lah. Kagak masalah juga. Kalau udah ada hero kenapa enggak gitu loh. Nah, makanya lu harus temuin. Nah, gimana cara temuinnya? Nah, biasanya mereka punya karakter. Misalnya begitu di-upload kayak 1 bulan pertama tuh bisa dapat 30 order sampai 100 order. Itu adalah ciri-cirinya. Gitu ya. Ketika ciri-cirinya dapat dan ulasannya bagus, nah lu udah mulai menemukan. Nah, seller yang jago biasanya adalah lu fokus menemukan produk-produk hero. Jangan fokus memaksakan produk-produk yang kagak laku. Gitu. Jadi, kalau gitu gimana? Nah, ini adalah salah satu tips lagi yang bisa gue share buat kalian adalah kalau buat lu pemula, misalnya gini, pemula tuh kan biasa kalian keterbatasan modal. Ya, gue ngerti keterbatasan modal itu wajar. Gitu ya. Anggaplah gini, lu punya modal berapa buat jualan? Katakanlah modal lu 100 juta. Gitu ya. Gue rasa 100 juta zaman sekarang nggak gede kali ya. Atau gede nggak sih kalau buat baru memulai bisnis? Nah, coba gue kasih tahu pendapat kalian di komen, gede nggak 100 juta? Kalau menurut gue sih nggak gitu ya, karena kayaknya itu udah minimum banget gitu ya. Nah, 100 juta yang kalau gue punya 100 juta doang, terus gue mau ngapain buat bisnis? Gue tidak mungkin menginvestasikan semua uang gue dalam satu produk. Itu sangat bodoh. Jadi apa yang bakal gue lakukan? Gue bakal kayak gini, 100 juta, gue bakal coba riset, gue bakal bikin 100 juta ini jadi berapa peluru. Nah, gue bakal bikin jadi berapa peluru nih. Idealnya berapa gitu kan. Pertanyaan kan suka gitu ya, orang pasti bertanya gitu. Idealnya berapa? Mungkin gue bakal bagi jadi 20 kalau bisa sampai 50 peluru. Artinya berapa? Satu peluru modalnya maksimal 5 juta. Nah, gimana cara ngebaginya? Sekarang gini. Oke, lu mau bikin produk. Lu riset. Riset kan gratis ya. Bener nggak? Riset gratis sih, masih bisa gratis gitu ya. Kan kalau di UMKM nggak mungkin kalian pakai riset yang berbayar. Kalian riset kira-kira apa yang bakal laku, kerjain sendiri gitu ya. Ada yang pengen tahu nggak gimana cara riset? Gue kasih tau gue juga di komen ya. Nah, udah gue riset, katakanlah gue menemukan kayaknya ini bakal rame. Nah, modal 5 juta, gue bakal coba bikin prototype atau sampel dari produk tersebut gitu ya. Dan maksimal sampel gue tuh kalau bisa modalnya 1,5 juta sampai 2 juta. Nggak boleh lebih gitu ya. Nah, kalau misalnya udah gue bikin 1 juta dan 1 juta, gue tahu kalau angka segini kenapa sih ngelak, barangnya dikit banget dong. Iya namanya juga sampel. Kenapa sampel harus banyak-banyak? Bener nggak? Ya. Nah, mungkin ada lagi yang bilang kalau gue kerjain di Maklun, harganya mahal banget Maklunnya. Nggak masalah. Ya, di awal peluru gue yang 5 juta, gue bukan habiskan untuk dapat untung. Gue bakal habiskan untuk riset. Ya, 5 juta, ini gue bikin misalnya modal 1,5 juta sampai 2 juta udah max. Gue punya sampel berapapun itu. Yang kedua adalah gue bakal coba jual dulu. Gue bakal coba jual, gue bakal upload, gue bakal apain, dan terus gue bakal bikin beberapa konten. Ya, beberapa konten untuk ini, karena sekarang kan memang harus gitu ya. Jadi 2 juta tadi ini upload, gue bakal bikin beberapa konten. Nah, mungkin budget gue di sini gue bakal habisin 1,5 juta buat bikin konten dan lain sebagainya. Gitu ya, dengan ada segini kan gue punya konten nih. Ya nggak? Gue masih punya uang 1,5 juta peluru gue terakhir. Ya kan? Nah, ini gue bakal habisin buat ads. Tes jalan. Ketemu nggak nih? Ini produk kira-kira nih dalam seminggu atau ini menghasilkan nggak? Ada potensi nggak? Kalau seminggu itu langsung gagal, dah berarti itu fail. Kenapa gue bilang peluru gue butuh banyak? Kalau peluru gue 1,
Lu bayangin ya, gue 100 juta, gue bikin satu produk, terus gue udah langsung all out tanpa gue yakin, tanpa gue riset, tanpa gue ngetes. Begitu gue gagal, 100 juta gue hilang. Tapi kalau kayak tadi, oke, 5 juta. Ada nggak nih penjualan? Rugi 5 jutanya pasti. Iya, nggak apa-apa. Gitu ya. Begitu ada penjualan, ini oke, seminggu ini ada potensi. Barulah gue bakal keluarin peluru gue kedua buat mensupport. Tambahin. Masih bisa nggak nih? Tambahin. Masih bisa nggak nih? Untung terus, ya udah. 100 juta gue, paling-paling realnya, gue tuh bakal keluar kayak 20-30 juta udah nemuin 1-2 produk yang bagus. Ya nggak? Kalau sampai 40-50 juta nggak masalah. Nah, tapi begitu ini ada yang laku, gue punya modal sisa, modal gue ini buat ngebus yang lainnya. Ya kan? Beda kan caranya kan, bener nggak? Nah, ketika seperti ini 100 juta gue harusnya lebih efektif. Nah, yang sial adalah kalau misalnya setiap nembak 5 juta nggak ada yang penjualan, gagal. 5 juta gagal, makanya pelurunya harus banyak. Iya kan? Dengan pelurunya banyak kan kita nyoba, gagal. Akhirnya pasti ada yang ketemunya gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah fase dalam nyiptain margin. Dan scale up itu baru bisa lo kerjain kalau lo udah bisa nemu, lo udah bisa mulai strategi, lo nggak masalah sama margin. Nah, margin harga jual itu kan yang harus lumayan. Berapa sih margin harga jual yang ideal? Yang ideal tuh kurang lebih minimal 40% dari harga jual. Jadi kalau barang 100 ribu, 40 ribu deh minimal itu udah ada marginnya. Karena 40 ribu juga pasti habis kemana-mana. Gitu bener ya. Makanya lu butuh ada margin segede gitu kan. Nah, kalau ada margin masalah minimal lu ada untung. Tapi apakah untung itu pasti ada modalnya ini? Pasti lu dengan untung 40% itu apakah lu harus punya modal terus? Iya, karena perusahaan adalah ketika lu jualan e-commerce, semakin order lu banyak, modal lu semakin gede. Makanya di sini nih kemarin gue nggak sengaja nemu ya. Kemarin kita mau ada kerjasama, gue kasih tahu gue perlu kita lakuin atau enggak. Ada satu perusahaan IPO dari Singapura yang dia itu mau nginvestin, gitu ya, mau invest di produk-produk UMKM, di produk-produk kalian, asal penjualan kalian minimal syaratnya 300 juta ke atas dan margin di atas 40%. Jadi nanti di invest tuh SKU-nya. SKU-nya tuh kayak gimana? Misalnya gini, barang gua ini laku, ya udah dia bakal tap in di sini, kasih duit di sini. Jadi untuk supplier gua nggak usah ngemodal lagi. Dia terus yang modal. Oh, asik banget kan? Dia terus yang modal. Gua tinggal ngambil untungnya doang. Ada bunga nggak? Ada sistem bagi hasil nggak? Ya pasti ada lah. Ada potongan bagi hasil pasti ada. Tapi kan lu dapetnya bersih. Lu udah nggak usah ngurusin modal stok lagi. Bahkan modal iklan, modal marketing mereka mau modalin. Gila. Kalau jadi mantep banget nih, ya kan? Nah, lanjut. Nah, terus kalau inilah yang berikutnya ya. Jadi lo bisa ketika lo nggak ada masalah margin, nggak ada masalah modal. Dan yang berikutnya adalah lo bisa scale up kalau kalian punya kemampuan buat nyari traffic terus. Traffic sekarang tuh pasti harus beli, ya kan? Trafficnya dari mana? Mau dari konten, mau dari live, mau dari ads, mau dari mana? Lo punya kemampuan terus. Nah, makanya ketika gue bilang kayak gini, pasti banyak dari kalian bilang, wah kalau gitu gue gak ada modal nih, gak ada apa nih segala macem nih. Lu gak ada modal, tadi gue baru ngomong tuh, sebenarnya ada solusinya, bisa kerjasama. Dan lu bisa masuk sama kita, lu bisa dapetin traffic banyak banget. Kita dimana bisa bantu kalian cari traffic banyak banget dan buat modalnya lu gak usah pusingin. Kenapa? Karena ada si perusahaan itu tadi. Gitu kan. Enak kan kalau kayak gitu kan, bisa jauh lebih jalan dong. Bener gak? Lu gak usah modal lagi. Gitu ya. Nah, dan lu bakal bisa scale up kalau lu udah bisa bikin pelayanan toko yang bagus. Ya, bikin orang tuh mau stay, bikin orang tuh mau beli lagi. Karena ya gimana pun, orang juga pasti ujungnya lari ke service kan. Dia pengen tahu nih, oke nggak nih, gue ngerasa cocok nggak, gue ngerasa suka nggak, gitu kan. Nah, dan terakhir adalah, kalian bakal bisa scale up kalau kalian bisa ngevaluasi, bisa ngebaca data dengan benar, dan ngambil action plan dari data tersebut. Jadi gini, banyak orang suka ngomong, aduh, kita tuh sekarang apa-apa harus by data. Kenapa sih? Karena gini, data itu kalau cuma lihat ya cuma data doang. Tapi data itu bisa jadi informasi, dan informasi lu bisa jadiin kebijaksanaan dan lu ngambil action yang tepat yang itu bakal membuat bisnis kalian makin besar. Gitu ya. Nah, inilah yang penting. Nah, ketika lu bisa lakuin ini, toko lu udah dijamin pasti bakal bisa scale up. Jadi, masalahnya itu bukan cuma masalah kayak lu masih baru atau enggak, tapi lu mau nggak belajar buat kesini. Ketika lu bisa belajar kesini, lu bisa ngelakuin macam-macam. Ya, nah buat kalian yang, aduh, gue pengen tapi gue mungkin kayak nggak ngerti gimana caranya, bingung caranya nggak kuat, tenang aja. Kita di Skill School, gue di Skill School udah siapin ada satu program pendampingan ordal di mana kita siapin konsultan buat bantuin kalian melakukan semua proses ini. Beberapa proses ini gue tahu mungkin ribet, makanya biar lu nggak kerja sendirian kan, ini dibantuin aja, bener nggak? Diaturin strateginya kayak gimana, konsepnya kayak gimana, action plan-nya kayak gimana, lu tinggal kerjain aja. Dan kita bisa balikin target kayak lu dalam 3 bulan harus naik omset 2 kali lipat.
atau dalam sekian bulan harus sekian. Nah, itu adalah yang bakal kita kerjain. Ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi pendampingan itu adalah cocok buat kalian yang pengen kerjain sendiri. Kalau kalian yang ngerasa nggak punya waktu dan pengen dibantuin semuanya, lu bisa kerja sama dengan Mia Agency karena kita bisa kerjain semuanya buat lo. Kalau ada yang mau tanyain, jangan lupa buat tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.